Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Ya, pada pertemuan kali ini, anak-anak khususnya kelas 3, kita akan belajar materi tematik tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, perubahan energi. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berikut ini adalah percakapan mereka. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak percakapan Siti dan teman-teman, mari kita menjawab pertanyaan. Kita mulai dari soal yang pertama. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Apa saja, anak-anak? Ya, yang pertama, Waduk Jatiluhur dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian yang kedua, Waduk Jatiluhur juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Nah, soal yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Soal yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, listrik yang dihasilkan tadi akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian, gardu-gardu itulah yang akan menyalurkan ke rumah-rumah ataupun ke kantor-kantor. Kemudian, soal nomor 4, apa yang terjadi jika air di waduk kering? Nah, jika waduk kering, maka PLTA tidak akan berfungsi lagi. Selain itu, seperti sawah akan dilanda kekeringan. Kemudian, soal nomor 5. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Ya, jika tidak ada listrik, yang kita rasakan yang pertama adalah tidak ada penerangan, ya, tidak ada penerangan. Kemudian, yang kedua, kita akan kembali ke zaman tradisional di mana tidak ada televisi dan kita tidak bisa menggunakan HP sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas ekonomi akan terhambat karena seperti pabrik-pabrik dan perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan elektronik yang menggunakan listrik. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian, Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini, mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya? Perhatikan ya. Nah, anak-anak, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, nomor 1, pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah 10 dikurangi 0500, hasilnya adalah
30-nya turun ya, karena dikurangi 0, 0. Kemudian 05 dikurangi 05 hasilnya ya 00. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 2. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 00 dikurangi 07.30. Ya, 00 dikurangi 30 tidak bisa ya. Jadi, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti ini jadinya. 18.00 dirubah menjadi 17.60 dikurangi 07.30. 60 dikurangi 30, 30. 17 dikurangi 7, 10. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Mulai dari kegiatan pertama, kegiatan mandi, pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah, waktunya adalah dari pukul 05 hingga 05.30, jadi lamanya adalah 30 menit. Sekarang kita di kegiatan kedua, kegiatan sarapan dimulai pukul 05.30 hingga pukul 06.00. Coba kita kerjakan ya. Tadi berakhir sarapan pada pukul 06 tepat. Jadi 06.00 dikurangi 05.30. Nah, karena 00 dikurangi 30 tidak bisa, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Menjadi seperti ini anak-anak. 05.60 dikurangi 05.30. 60 dikurangi 30 berapa? Ya, jawabannya adalah 30. 05 dikurangi 05 adalah 0. Jadi, lamanya waktu sarapan adalah 30 menit. Setelah selesai sarapan, kemudian perjalanan ke sekolah. Dimulai pada pukul 06.10, kemudian selesai pukul 06.30. Berapa lama kegiatannya? Kita kerjakan dengan cara susun seperti tadi ya. 06.30 dikurangi 06 lebih 10, hasilnya adalah 30 dikurangi 10, 20. 06 dikurangi 06 hasilnya 0. Jadi, lama perjalanan ke sekolah adalah 20 menit. Nah, untuk soal selanjutnya, anak-anak kerjakan sendiri untuk latihan ya. Anak-anak, untuk menjaga kesehatan, kita harus berolahraga secara rutin dan makan minuman yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Mulai dari yang pertama ya. Para petani membutuhkan energi yang besar dari makanan untuk menanam, merawat, kemudian ketika sudah tumbuh subur dan berbuah pohon kapasnya, mereka harus memanen. Nah, setelah kapas dipanen, kemudian dipintal untuk dijadikan benang. Setelah menjadi benang, kemudian ditenun untuk dijadikan sebuah kain. Nah, dari sinilah penjahit membeli kain, kemudian menjahit hingga menjadi baju.
Nah, anak-anak, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Kemudian, apa kewajibanmu yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Perhatikan tabel berikut ini. Tahukah anak-anak bahwa baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja? Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit, setelah itu baju dapat dipakai. Coba sekarang hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari pukul 08.30 menit. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Perhatikan ya. Bunia berangkat mulai pukul 08.30 menit. Kemudian lamanya di pasar ada 45 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9.15 menit. Nah, berikut penjelasannya. 08.30 ditambah 45 menit, hasilnya adalah 75. Jadi, pukul 8.75 menit. Nah, pukul 8.75 menit ini sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Ingat ya anak-anak bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi, jika pukul 8.75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Pukul 8 ditambah 60 menit adalah 1 jam, jadi ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasilnya adalah pukul 9.15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9.15 menit. Dan berikut adalah gambar jarum jamnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.